Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi struktur data, yaitu tepatnya mengenai stack. Nah, materi ini awalnya merupakan tugas kelompok ya. Jadi tugas kelompok ya tentang animasi stack yang dibuat oleh anggota kelompoknya, dan telah diarahkan oleh saya, dan kemudian ada beberapa typo yang kemudian saya perbaiki. Pengertian stack. Jadi stack adalah suatu bentuk khusus dari linear list. Jadi sebenarnya stack ini bisa dibentuk dari dua struktur data tertentu. Yang pertama, kita bisa membuat stack menggunakan array. Juga kita bisa membuat stack menggunakan linear list ya, yang kemarin dibahas. Jadi stack ini bisa dibentuk menjadi melalui dua bentuk struktur data tertentu ya. Nah, yang gampang ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas stack yang dibuat menggunakan array ya. Jadi stack ini bisa dibuat menggunakan array, bisa juga dibuat menggunakan linear list. Ya, jadi yang hari ini kita akan bahas pembuatan stack menggunakan array. Nah, sifat dari stack ini adalah last in first out, atau yang pertama kali masuk akan menjadi yang pertama kali masuk akan menjadi yang terakhir kali keluar, atau yang terakhir kali masuk akan menjadi last in, terakhir masuk menjadi first out, pertama kali keluar. Nah, jadi kalau misalkan kita ilustrasikan, tumpukan itu seperti ini. Jadi kalau misalkan ada 4 item kita ingin tumpuk, ya, yang pertama kali akan menjadi tumpukan, dia akan menjadi yang paling bawah. Berikutnya seperti ini. Ya. Jadi yang pertama kali masuk akan menjadi yang paling bawah, dan yang terakhir kali masuk akan menjadi yang paling atas. Dan jika keluar, dia akan di atas dari yang paling atas, bukan dari yang paling bawah. Ya, jadi yang pertama kali keluar adalah yang paling atas. Seperti itu. Ya, jadi di dalam stack ada dua kondisi ya utama, yaitu adalah apakah stack kosong, apakah stack penuh ya. Dua kondisi utama ini digunakan ketika kita ingin menambahkan stack baru atau mengurangi atau mengambil isi dari stack. Nah, jika kita ingin mengambil isi dari stack, kita cek dulu apakah stacknya kosong atau tidak. Jika stacknya kosong, apa yang mau kita ambil? Kan tentu saja tidak ada. Oleh karena itu, ini adalah suatu fungsi yang umum digunakan pada setiap operasi stack, ya, yaitu adalah isEmpty dan isFull. Nah, isFull ini digunakan jika kita ingin menambahkan stack atau fungsi push, ya. Jadi ketika kita menggunakan fungsi push, kita akan ngecek dulu apakah stacknya sudah penuh atau belum. Jika sudah penuh, kita tidak bisa nge-push atau kita bisa memberikan pesan error bahwa stacknya sudah penuh. Ya, oleh karena itu, jadi dua fungsi ini adalah dua fungsi utama ya, yang digunakan pada setiap operasi stack. Nah, dalam pembuatan stack yang menggunakan array, ya, kondisi kosong adalah ketika si nilai dari kita nanti membuat suatu variabel yang menandakan posisi dari stack tersebut atau posisi dari tumpukan tersebut. Di sini kita membuat variabel tersebut beri nama dengan top. Top ini adalah penanda di mana posisi data terakhir. Nah, jika menggunakan array, kita tahu bahwa nilai array itu nilai indeks array itu dimulai dari 0 dan diakhiri dengan nilai n-1, ya. Oleh karena itu, untuk membuat suatu stack kosong itu berarti nilai dari si posisi paling atas harus di bawah 0. Oleh karena itu cukup kita 0 dikurang 1 menjadi -1. Supaya nanti operasinya cukup menggunakan plus-plus dan min-min, increment atau decrement. Ya. Jadi nilai top ya atau posisi awal ya pada stack yang dibuat menggunakan array adalah -1. Ya, sedangkan jika penuh ya,
Jika penuh ya, jadi kita ada kondisi penuh juga, yaitu ketika posisi yang paling atas sudah di indeks yang paling atas juga, atau ketika posisi atas sudah max of stack dikurang 1. Max of stack ini adalah jumlah datanya. Ya, jadi jumlah data maksimal ya atau max of stack ini adalah jumlah data maksimal dikurang 1. Karena kenapa dikurang 1? Karena indeks array itu adalah yang terakhir n min 1. Jadi posisi indeks array yang terakhir adalah min 1. Nah, berbeda dengan array yang bisa penuh. Nah, kalau misalkan kita menggunakan linked list, ingat, linked list itu adalah suatu tipe data atau suatu struktur data yang nilainya fleksibel, bisa bertambah ya, bertambah sedemikian rupa sehingga ketika ada data baru dia akan bertambah yang baru, sehingga datanya kemungkinan besar tidak bisa penuh ya, atau akan sepenuh-penuhnya linked list itu adalah sejumlah dari memori yang ada pada komputer ya. Oleh karena itu, karena ini menggunakan array, ada kemungkinan ada posisi di mana si stack ini penuh, yaitu ketika posisi si top atau posisi data penanda paling atas, variabel penanda paling atas berada di posisi n-1 pada indeks array ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ada operasi pada stack itu ada beberapa. Yang pertama adalah yang tadi ada isEmpty. IsEmpty itu digunakan untuk ngecek apakah array itu kosong atau tidak, dan isFull mengecek apakah si array sudah penuh atau belum. Setelah itu kita bisa membuat operasi push ya. Push ini adalah operasi menambahkan data pada stack. Nah, apa aja yang dilakukan ketika kita mempush suatu data pada stack? Yang pertama adalah memeriksa apakah si stack sudah penuh atau belum ya. Jika tumpukan penuh, maka tidak ada ruang lagi untuk memasukkan data yang baru ke tumpukan. Nah, di sini kita bisa menyampaikan pesan error ya ketika data di-push. Jika masih ada ruang atau jika belum penuh, tambahkan nilai top, kita tambahkan nilai 1 pada top, atau kita top plus ya, nilai top akan bertambah ke atas. Nah, ketika nilai top bertambah ke atas, isi data pada indeks yang ada di top. Jadi kita masukkan data di posisi si top yang terakhir, yang ketika sudah ditambah 1. Ilustrasinya akan menjadi seperti ini. Awalnya top sama dengan min 1. Kita akan memberikan data masukan, yaitu adalah halo. Apa yang terjadi? Nah, pertama, ketika masih kosong, nilai top adalah min 1 ya. Ketika ditambahkan data yang baru, kita ingin mempush H, maka nilai top kita tambahkan 1 terlebih dahulu. Yang tadinya 1, min 1 menjadi tambah 1 menjadi 0. Min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, lalu langkah berikutnya apa? Yaitu kita masukkan data H ini di posisi si top, di posisi 0, yaitu H. Nah, H masuk ke sini. Berikutnya kita ingin masukkan A ya. Caranya gimana? Si top ini yang tadi yang terakhir 0 ditambah 1, sehingga posisi top akan bergeser ke atas. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Langkah berikutnya adalah masukkan data di posisi si top atau di posisi 1. Siapa yang kita masukkan? Si A. Seperti ini. Lalu berikutnya, L sama si top akan kita naikkan ke atas terlebih dahulu, lalu si huruf L masuk di posisi top atau 2. Dan berikutnya top akan ditambahkan 1 menjadi 3, dan si O akan masuk di posisi 3. Seperti ini adalah fungsi push pada operasi stack. Lalu berikutnya juga ada fungsi pop. Apa itu pop? Pop adalah fungsi untuk mengambil data pada stack ya. Jadi operasinya seperti apa? Pertama, apakah tumpukan kosong? Kita cek dulu. Jika kosong, apa yang mau diambil? Tentunya ya. Yang kedua, bagaimana apakah kondisi tumpukan kosong? Yaitu ketika topnya sama dengan min 1. Ya, nanti akan ada di kesimpulan juga. Yang kedua adalah jika tumpukan kosong, maka sudah tidak ada lagi data yang untuk dihapus. Maka kita bisa tampilkan error di sini. Tidak ada data stack sudah kosong. Tidak ada data yang bisa dihapus. Itu kita bisa menjadikan pesan error ketika datanya
kosong. Nah, namun gimana jika tidak kosong? Maka else misalkan seperti itu. Jika tidak kosong, jika masih ada data pada tumbukan, maka kita bisa mengakses data yang paling atas atau top ya. Pertama, kita akses dulu datanya ya. Jadi datanya kita ambil dulu, baru setelah kita ambil datanya, si nilai top dikurang 1. Jadi kebalikan dari push. Kalau push tadi, itu adalah si nilai top ditambah 1 terlebih dahulu, baru kita nambahkan data di posisi top. Nah, ini kita balik. Jadi datanya diambil dulu, baru si top nilainya dikurang 1. Mengapa demikian? Karena kita hanya bisa mengakses data pada posisi top ya. Sehingga sebelum si top dipindahkan ke bawah, kita ambil dulu datanya yang paling atas, kemudian baru nilai top dikurang 1 sehingga posisinya turun ke bawah. Ilustrasinya akan menjadi seperti ini yang tadi. Ya. Nah, pertama kita ambil dulu data yang paling atas. Topnya sama dengan 3. Ini kita keluarkan terlebih dahulu. Ya, baru nilai top yang tadinya 3 kita kurang 1 menjadi 2. Nah, ketika kita mengambil O, maka posisinya si top akan menjadi di 2. Tapi ingat, data O harus diambil terlebih dahulu, baru kita turunkan posisi topnya. Ya. Berikutnya, nah kita ambil si L. Maka L ini akan kita ambil terlebih dahulu atau kita akses terlebih dahulu. Kemudian baru nilai top ini kita kurang 1 menjadi 1. Ya. Lalu kita ambil A. Ya, kita pop akan menghasilkan nilai A, maksudnya seperti itu. Ya, nilai A akan keluar ya. Kemudian nilai top dikurang 1. Ya, menjadi 0 ya. Jadi kesimpulan dari ya. Jadi kesimpulan dari fungsi-fungsi yang ada pada stack ini adalah pertama, ya, di dalam stack ada namanya fungsi isEmpty, yaitu mengecek apakah top sama dengan min 1. Ya. Yang kedua, ada fungsi yang namanya isFull atau apakah penuh. Ya, isEmpty itu apakah kosong. IsFull ini mengecek apakah penuh, yaitu adalah mengecek kondisi top apakah sama dengan max of stack dikurang 1. Berikutnya ada fungsi yang namanya push. Push ini adalah menambahkan nilai pada stack atau menambahkan data pada stack. Gimana caranya? Yaitu sama dengan nilai top ditambah 1, kemudian kita mengisikan data di posisi top. Dan ada juga fungsi pop atau mengambil data dari stack. Bagaimana caranya? Pertama kita ambil data dulu pada posisi yang paling atas atau posisi top. Ya, kita ambil terlebih dahulu, baru nilai topnya dikurang 1 atau di sini di min 2 kali. Dan ada juga fungsi namanya clear atau menghapus data pada stack. Yaitu jika pada array kita cukup merubah topnya menjadi min 1. Dengan demikian otomatis data tersebut yang ada di atas tidak perlu atau tidak bisa diakses kembali. Atau nilai stack menjadi kosong. Ya. Jadi itu aja kayaknya pengertian dari stack, pengertian dan ilustrasi dari stack. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup dan nanti akan ada tugas seperti biasa ya di grup juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.